Yang pasti ngomongin soal tumbuh kembang anak, pasti Bang. Terus... Yang panggil Bang dong. Oh iya. Om. Terkesima gitu lah, amazed bahwa ada pemimpin yang seberani itu. Ngomongin gosip doang, follow, terus update segala aktivitasnya. Kalau ternyata di pas hari H, kita nggak benar-benar berikan suara kita, coblos, dan kawal, jangan lupa. Oke. Halo teman-teman Main TV, selamat datang di Ngomel, ngobrol rame lucu bersama gua di sini DJ Doni, ada Nida dan ada Rahma. Nah, kita di sini akan ngebahas tentang isu yang lagi sedang marak ya saat ini ya, yaitu macan ternak, mama cantik antar anak. Nah, ngomong-ngomong antar anak nih, Mbak Nida sama Mbak Rahma nih anaknya udah berapa sih? Saya dulu. Bebas ya, bebas. Saya dua, Bang Doni. Yang satu 6 tahun, yang satu 9 tahun. Suami? Oh satu aja. Kalau Rahma? Kebetulan sama suami 1, tapi anak saya 3. 3, suami yang 1 anak 3. pertama 12 tahun, perempuan. Yang kedua laki-laki 10 tahun, yang ketiga 3 tahun laki-laki. Nah ini kan lagi tren nih kan ya, mama-mama muda seperti kalian nih nganter anak nih. Itu apa aja sih tipsnya antar anak biar tetap kelihatan cantik gitu loh? Sebenarnya nggak ada tips khusus sih ya Bang ya, cuman karena kalau pagi-pagi terus ribet begitu ya, yang penting fresh aja gitu. Karena kan anak-anak kan butuh semangat ya, masa iya kita sambil nganterin anak sambil kucel gitu kan, dianya juga vibe-nya kurang gitu aja sih sebenarnya. Kalau Rahma gimana? Dibawa happy aja, sebagian dari selain itu udah tanggung jawab, kita ya bawa happy aja bahwa ke sekolah nih antar anak, jadi motivasi buat dandan, buat make upan, bawa happy aja. Oh gitu, jadi karena mau ke sekolah, jadi harus dandan. Iya, habis kemana lagi? Kan macan, ternak, mau cantik antar anak, kerjanya antar jemput sekolah. Nah terus kalau di sekolah gitu biasanya ngobrolin apa sih emak-emak ini nih, mama-mama cantik ini? Kalau arisan gitu ya? Ada arisan juga? Ada banyak, ada. Berlapis-lapis. Berlapis-lapis, malah semakin banyak. Biasanya arisannya berapa banyak itu? Ada arisan khusus kelas, ya kan. Terus ada lagi arisan yang khusus, kayak misal se-circle, sefrekuensi, ada lagi. Ada yang mantan kelas sebelumnya gitu. Jadi banyak banget. Rame ya? Rame. Terus ngegeng-gengan. Ini duit gaji suami habis dong buat bayar arisan doang. Itu sudah bagian dari konsekuensi. Lebih besar dari SPP biasanya. Arisan lebih besar daripada SPP. Kayaknya Bu Rahma lebih berpengalaman kalau di urusan arisan. Nah di sekolah itu ngabisin waktu berapa jam? Biasanya dari antar pagi anak tongkrongin di sekolah atau pulang dulu atau gimana? Tergantung ya, kalau anaknya udah lumayan gede nih, sekolahnya kan lama nih, apalagi sekolah swasta bisa 6-8 jam sekolahnya. Kadang kita jadwalnya padat tuh, dari mulai breakfast, brunch, ntar makan siang, ntar kadang pergi kemana ya kalau ada waktu agak jauh, kalau misalnya ganti-ganti ya gengnya ya, ganti-ganti gitu. Ganti-ganti gengnya ibu-ibu itu seru sih. Kehidupan macan ternak itu happy semua isinya. Bapak-bapaknya ada nggak sih yang anak-anak? Jarang sih ya, jarang sih. Bisa Bang Doni mempelopori mau join sekolahnya papa ganteng antar anak dulu gitu. Oh, pakan ternak. Pakan ternak apa itu? Papa ganteng antar anak. Oh iya. Bisa aja. Bisa jadi tuh ya. Terus di sekolah itu kalau nongkrong itu bahas apa biasanya sama mama-mama cantik yang lain? Yang pasti ngomongin soal tumbuh kembang anak, pasti Bang. Terus... Yang panggil Bang dong. Oh iya. Om. Gosip terbaru lah ya. Iya. Yang lagi hot. Yang pasti sih tugas-tugas anak. Karena kan ada grup juga khusus mama-mama untuk update besok bawa apa aja sih. Terus kalau ada ibu-ibunya yang lagi sibuk sambil bekerja, nitip ya anak saya sekalian dibeliin kayak begitu. Terus? Jadi selain kegiatan untuk kebutuhan anak-anak juga yang lagi hits, ada yang nge-gym bareng, olahraga bareng ya. Ya, kayak aku gitu, ada tenis bareng, nge-gym bareng. Nge-gym bareng sama mama-mama muda yang lain. Iya. Gitu. Selain arisan nge-gym bareng juga. Ya banyak ngopi bareng, pengajian juga ada. Pengajian juga ada. Lengkap ya? Lengkap. Oke, tadi kan ngebahas nganter anak sampai nongkrong di sekolahan. Terus ngatur waktu buat keluarganya tuh kapan? Buat suami maksudnya. Buat suami ya.
Ya ada dong waktunya, kan kita juga selain sebagai ibu juga sebagai istri, ya kan? Kali nongkrong mulu kan, lupa sama suami kan? Enggak dong, Enggak. iya. Suami luar kota terus, nongkrong Jangan terus, dong, party. Jangan dong, Enggak aduh, enggak. Bocor. Ya kita sebagai istri itu sangat support ya, Iya. dalam rumah tangga. Salah satunya mendukung pekerjaan suami, dalam artian kita di balik layar lah, karena aku yakin di balik Kesuksesan. seorang Suami, pria iya. ada siapa? peran istri yang hebat. Indikator family man itu penting banget karena di situ ada peranan suami dan istri dalam membesarkan anak begitu. Family man ya yang peduli dengan istrinya, dengan anaknya gitu sih, Bang. Terus peran istri yang lebih besar tuh apa? Di rumah kalau istri happy, Bang Doni pasti ngerasain kan? Iya, iya. Kalau istri happy, Iya. Istri happy rumah langsung adem, Adem. ya kan? Iya. Coba istri pas bad mood gimana rasanya? Pasti Anda lebih mudah testimoninya. Langsung berasanya surem semuanya. Pusing. Ya kan, pusing kan? Iya. Itulah kenapa. Jadi kesiapan Anda sebagai seorang mama muda ini seperti apa? Kan banyak sekarang tuh yang nikah muda, gue takut malah mereka tuh nggak sanggup loh ngurus anak loh. ya Nikah. memang perlu kesiapan ya Kesiapan, nah. untuk membentuk rumah tangga, apalagi kita memutuskan untuk punya keturunan, itu kan tanggung jawab yang Yes. besar sekali gitu ya. Jadi dalam mempersiapkan berdua aja rumah tangga, kita udah harus banyak sekali yang harus disiapkan, mental gitu kan, Finansial, finansial, spiritual. gitu. Apalagi ketika kita punya anak ya, Iya, Sis ya, benar. itu tantangannya lebih besar lagi. Karena apalagi anak-anak zaman sekarang ya, nggak bisa cuman disuruh, Bang. Kita harus memberikan contoh. Yang jadi pertanyaan tuh sekarang tuh kan banyak sekarang yang nikah muda, perempuan itu umur 15, 16, 17 nikah. Dia nggak mikir apa kalau udah punya anak tuh pusingnya bukan main kan? Menurut kalian itu seperti apa? Iya sih. Balik lagi tadi soal butuh kesiapan secara mental, finansial begitu ya. Nggak gampang loh punya anak itu. Gue tuh nikah umur 20 ya. Umur 20, iya 21. Cepet juga tuh, Begitu Bang. punya anak, gue harus ngalah. Karena istri kuliah, gue kuliah. Akhirnya gue nggak kuliah, istri yang kuliah. Gue yang sibuk nyari duit buat ngidupin anak. Dan ini apalagi yang masih di bawah, yang masih muda. Begitu nikah itu gimana coba? Iya, makanya selain perlu kesiapan dari masing-masing, kerjasama juga antara suami dan istri itu, dan support system ya dari keluarga besar itu sangat-sangat diperlukan ya. Tapi mental sih yang Iya. paling harus kuat. Jadi nggak mudah ya, nikah muda itu intinya nggak mudah ya? Kesiapan mudah. mental itu juga berpengaruh dengan kematangan usia, Bang. Itulah Iya, kenapa sih rata-rata. kalau kita sih cenderungnya kalau bisa mending disiapkan dulu secara usianya juga lebih dewasa begitu ya, Bang. Karena sebenarnya menikah juga tidak sesimpel ya udah yang penting aku cinta sama kamu, kamu cinta sama aku, selesai gitu kan, seperti yang pas lagi pacaran begitu. Iya. Jadi ya jangan buru-buru pernikahan dini deh. Oh, gitu ya, iya sih kalau gitu. Setuju ya? Setuju. Karena berat sekali. Nah ngomongin politik nggak sih? Sekarang iya ya. Harusnya dong, ini kan tahun udah politik. masuk tahun politik. Udah mulai tahun Udah, politik nih. apa, Aware juga loh mama-mama itu. Baliho caleg sudah pada berterbaran di mana-mana. Iya, betul. Dan mereka pada ngeh juga, ini nanti presidennya siapa ya, kayak gitu-gitu sih. Pasti update sambil Update. canda-candaan. Jadi kalau Mama Mbak Cantik ini kalau di sekolah itu ngebahas calon pemimpin yang seperti apa? Ya, Kalau pasti. menurut Mama Muda ini gimana? Kalau kita sih yang charming. Charming. Yang family man, Iya. ya kan? Pasti kan mama-mama muda ini rata-rata pengguna media sosial aktif. Yes. Dia nggak cuma buat belanja doang, tapi memang untuk update-update gosip politik sekaligus gitu. Dan rata-rata pada follow capres-capres ya. Iya. Mereka pada follow terus pasti yang charming, yang muda, yang gesit gitu udah Yang fit. yang fit, ganteng ya, ganteng. Yang kayak gitu sih. Oh kayak gitu. Kalau gue cocok nggak jadi calon pemimpin? Jadi calon pemimpin cocok nggak? Calon aja boleh. Oh calon doang. Iya. Jadi nggak usah menang gitu. Jadi calon terus. Iya, calon Seterusnya aja. calon terus gitu. Oh gitu ya. Iya, ngomongin juga loh. Ngomong loh. Ibu-ibu tuh ngomong semua. Mama muda tuh ngomong semua ya. Ngomong. Apalagi sekarang mama-mama itu memang ada di usia milenial ya. Milenial. XYZ, banyak. XYZ itu udah ada yang ada di situ gitu. Jadi Rata-rata nganterin anaknya TK, Iya, TK, kelompok itu kan- bermain, kan masih pada muda-muda. Berarti mereka melek politik ya.
ngelihat politiknya dari sosmed. Iya. Jadi kalau kalian ini mewakili sukanya yang charming tadi ya. Yang charming, yang ganteng. family man. Family man. Ya. Oke, di spill Yang dong. fit. Spill dong, siapa kira-kira namanya tuh? Kasih tahu Ya dong. gitu deh. Ya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu lah. Ya kita pasti gini Bang, ini kan zamannya media sosial terbuka ya, Iya. otomatis masing-masing orang akan bisa menilai gitu. Kalau apalagi kita aware dan salah satu indikatornya keluarga gitu, Iya. karena segala macam bentuk kebijakan kan dimulai dari keluarga. Bagaimana kemudian kalau keluarganya sehat, happy, ya otomatis kan Bisa jadi akan pemimpin ya. nyampe, iya akan nyampe ke masyarakatnya juga happy Iya, dong iya, ya. Yang pasti indikatornya satu, Apa itu? family man yang tadi saya ulang-ulang Di-spill itu dong ke kan. teman-teman main TV. Family man itu, Iya. yang family man jadi yang ngelakuin hobi bareng sama istrinya, lari, Iya. suka lari, Gitu kayak ya? gitu. Itu keren banget. Kadang itu cuman sekedar kepoin, outfitnya apaan sih kayak gitu. Oh, gitu. Sepatunya apa kayak gitu. Emang suami sih. kalian gitu juga? Iya dong. Oh gitu ya? Iya. Ya, kita kan pengen yang merepresentasikan yang Suami. paling dekat. Iya. Oh gitu, Iya. luar Berhubung biasa. suami nggak nyapres, jadi ya Cari yang cari yang mirip kayak mirip suami lah gitu. gitu. Iya, pokoknya yang Iya. gesit ya bang. Gesit Karena ya? ini kita ini butuh energi-energi Positif? yang positif ya dong, yang happy, yang Ya di-spill gesit dong ke teman-teman gitu. main TV dong. Siapa namanya? Kira-kira yang gesit itu Namanya siapa? itu Yang cinta adalah- keluarga itu siapa? Yang apa tadi? Inisialnya GP. Apa itu? Yang jelas dong. Jangan Ganteng. jangan abu-abu Pasti loh. pada- Jangan abu-abu Pasti loh. pada tahu semua ya. Ganteng dan apa? Ganteng Pemberani. dan pemberani. Iya, pemberani. Terus kelihatan tegas gitu kan. Ukuran pemberani buat kalian itu seperti apa gitu? Pemberani- Ukuran tegas itu seperti apa? Nah, aku punya cerita nih. Aku waktu itu pernah lihat di sosmed ya. Iya. Apalagi sih selain sosmed ya. Yes. Gitu. Aku pernah lihat nih beliau ini waktu itu ngelabrak yang lagi pungli jembatan timbang itu loh. Oke. Di daerah mana ya? Aku lupa deh. Jawa. Iya, di sana di Jateng. Di Wah, Jateng. udah tahu dong siapa ini. Iya, Oh, ya. makanya. Terus lanjut. Jadi, dia ngelabrak gitu kan, pungli gitu kan. Apa ini? Bla bla bla. Ya udah, di situ aku terkesima gitulah, amazed bahwa ada pemimpin yang seberani itu. Dia benar-benar ngelawan pungli. Tegas berarti ya? Tegas. Itu contoh tegasnya. Iya, Terus itu tadi kan contoh artinya pemberantinya berani. seperti apa coba, Nida? Kalau saya sih lihatnya dari pengalaman beliau ya Bang ya. Selain sudah pernah memimpin satu daerah, dia juga berpengalaman di legislatif. Otomatis soal pembuatan kebijakan, terus budgeting, beliau kan pasti paham gitu. Jadi ya menurutku selain harus charming, tapi pengalaman juga nomor 1 gitu Oke. sih Bang. Langsung di-spill deh namanya siapa kira-kira? Namanya adalah 1, 2, 3, 3, Ganjar Pranowo. Wah. Yeay. Tapi apa? itu idaman mama loh di sekolah. Masa benar, yakin? benar, iya. Yakin? Iya. Tapi Kita suka lihat medsosnya. Kalau sama-sama. idaman juga percuma pada saat nih mama muda, kalian mengidolakan atau ngefans seseorang gitu ya. Tapi pada saat hari pencoblosan kalian nggak datang, percuma. Dateng dong, makanya aku juga ngajakin emak-emak itu, ayo nanti sis, biar kita Manggil- manggilnya manggilnya sis, ya, sis, iya. Sis, Beb. Iya. Gitu ya, tuh mama muda panggilnya sis sama beb Iya, gitu. beb. Itu sayang. Jangan lupa loh ntar 14 Februari pas hari kasih sayang. Mereka sayang. Iya, paginya nyoblos dulu, siangnya terserah. Oh gitu. Iya benar, iya benar. Karena percuma kalau kita cuman kagum doang, Iya. cuman ngomongin Cuma follow. gosip doang, follow terus update segala Like. aktivitasnya. Kalau ternyata di pas hari H kita nggak benar-benar Datang. berikan suara kita, coblos dan kawal jangan lupa. Oke. Berarti intinya nanti mama muda pada hari H jangan lupa ke TPS, pilih pemimpin yang apa? Family man, Terus? Charming, ganteng, tegas, muda, pemberani, ganteng. dan punya istri. Oke teman-teman TV, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Oke.